There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu, amin, amin ya robbal alamin. Share lagi kegiatan aku di sore hari. Jadi ini tuh sekitar jam 4 sore teman-teman. Jadi posisi aku tuh sama Via udah mandi, udah segeran gitu, baru aku mau beres-beres. Pokoknya kalau mau beres-beres dulu baru mandiin tuh itu entar tuh kayak keburu banget teman-teman, jadi kayak gerah banget. Jadi walaupun ya habis nyapu itu bakalan keringetan lagi, tapi nggak apa-apa, lebih nyaman mandi dulu teman-teman. Nah ini tuh aku awalin beberesnya, nyapu bersih-bersih rumah. Pokoknya di video aku yang ini tuh full bersih-bersih rumah. Ini aku awalin dengan nyapu yang ada di halaman rumah yang di teras. Ini memang masih polosan ya teman-teman, jadi aku tuh nggak naruh kursi atau apapun karena memang belum ada yang mau ditaruh teman-teman. Dulu itu kursi yang di laundry room itu aku taruh di teras, cuman sekarang sepertinya nggak deh, soalnya terlalu berdebu banget dan kotor gitu teman-teman. Nah ini aku mau beberes yang di ruang tamu dulu aja, plus di sini ruang TV. Jadi ini mau aku beresin. Jadi tadi tuh gelar karpet juga, itu sebenarnya bed cover, cuman Via tuh kalau mau tidur di depan TV dia tuh harus dialasin itu bed cover. Nggak tahu kenapa, pokoknya tuh harus dialasin itu teman-teman. Jadi kalau cuman karpet doang dia tuh nggak mau. Nah ini rencana sore ini tuh aku mau ngepel, karena ini tuh udah lama banget ya, udah seminggu lebih aku belum ngepel. Dan ini tuh muanya pokoknya tuh kotor banget. Tadi aku tuh nyapu di kamar ya, videonya aku potong karena memang nggak aku videoin teman-teman biar nggak kelamaan banget ya durasinya. Dan ini aku nyapu dulu aja, tadi yang di teras udah aku sapu, sekarang yang di area ruang tamu. Jadi ini tuh kalau ngepel tuh harus disapu dulu teman-teman, karena ada juga ya yang ngepel dulu baru nyapu. Tapi kalau aku tuh lebih nyaman kalau nyapu dulu baru ngepel, jadi debunya itu hilang dulu baru nanti tuh kena air pel gitu. Dan untuk kursinya ini memang aku geser teman-teman. Jadi ini tuh kemarin banyak ya yang nanyain, ini tuh kursi rotan sintetis teman-teman. Jadi ini tuh enteng karena memang harganya juga murah, cuman 1 jutaan. Kemarin aku cek tuh harganya udah turun lagi teman-teman di angka 1 juta. Kalau dulu aku beli tuh 1.200.000, dan itu juga bisa request ya teman-teman dari warna, dan mau request bantalnya tuh apa bisa banget. Dan itu bukan kayu jati ya teman-teman, itu kayu mahoni, jadi harganya juga murah, jadi sesuai harga. Dan kalau yang di rak TV itu juga custom teman-teman, itu sama rotan sintetis ya. Jadi itu memang aku requestnya warna kuning sama ya seperti kursi, cuman kalau di kursi itu memang bantalnya itu kuningnya itu agak ketuaan gitu, karena memang kata penjualnya tuh susah nyari kuning yang cerah. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting itu senada gitu. Jadi kalau yang rak TV aku itu di angka harganya juga murah teman-teman, cuman 400 ribuan. Itu masih ada banyak ya teman-teman, itu bisa request kalau teman-teman pengen samaan. Dan ini lanjut, ini aku nyapu yang di ruang tengah, jadi yang ruang tidur yang kedua itu tadi udah aku sapu, dan aku nggak ngevideoin teman-teman karena di situ memang aku masih taruh gudang ya. Jadi aku tuh di situ tak pakai buat gudang, buat naruh barang random kayak barang yang udah nggak kepake gitu teman-teman. Aku taruh di situ karena memang belum dipakai buat tidurnya Via ya, karena dia juga belum berani tidur sendiri, jadi masih aku pakai untuk naruh barang random. Dan kalau yang di sini juga sama ya teman-teman, itu kursinya. Ini kursinya malah udah 2 tahun teman-teman yang di laundry room ini, yang kursi tamu, cuman aku taruh di sini buat duduk gitu. Ini udah 2 tahun, alhamdulillah sih awet-awet aja ya. Mungkin awet enggaknya itu tergantung penggunaan. Kalau ini
itu alhamdulillah awet ya. Tapi aku dulu tuh beli ini beda toko teman-teman, jadi aku belinya tuh nggak berbarengan sama kursi yang di ruang tamu ya, itu belinya itu nggak bareng. Jadi ini yang lebih dulu itu malah udah 2 tahun ini, 2 tahun bulan Januari ini, alhamdulillah tuh aman ya, maksudnya belum rusak gitu. Dan yang di dapur ini kordennya aku lepas karena yang di kolong dapur tuh ntar mau aku bersihin teman-teman, mau aku geser. Sekarang itu setiap kali aku nyapu tuh harus apa ya, kayak merasa wajib banget harus geser ini teman-teman, rak yang di kolong dapur. Jadi raknya tuh cuman ada gelas beberapa doang ya, aku tuh nggak punya perkakas yang apa ya, yang serba bagus serba mahal, itu aku nggak punya teman-teman. Jadi aku naruhnya tuh hanya kayak gini aja. Yang di kolong dapur tuh sebenarnya masih banyak space ya buat naruh sesuatu, cuman di rumah aku itu tikusnya tuh nggak ada habisnya, jadi aku males ya naruh di kolong dapur. Jadi aku naruhnya simple aja, cuman kayak gitu doang, nggak naruh banyak, hanya blender, terus ada rak, ada keranjang. Yang pink itu tampaknya buat naruh sabun yang udah kebuka, terus yang keranjang hijau itu kantong plastik yang bekas gitu teman-teman. Dan yang di kolong dapur ini aku bener-bener risih banget karena di situ banyak banget yang namanya tai tikus plus pipisnya tikus ya. Gimana nggak jengkel teman-teman tiap hari bersihin kayak gitu. Sebenarnya tikusnya tuh bakalan hilang ya kalau pintu yang di dapur itu aku kasih pintu ya, itu kan hanya korden, jadi tikusnya tuh masuk lewat situ. Jadi itu memang harus dikasih pintu teman-teman. Mungkin pintu ini ya sliding gitu, itu rencana nggak tahu kapan, tapi hanya rencana aja, belum ada budget buat beli teman-teman. Jadi aku memang harus sabar-sabar dulu aja ngadepin si tikus, jadi harus rajin membersihkan. Ini kordanya aku pasang lagi karena tadi aku udah ngepel yang di kolong dapur tuh, udah aku pel karena memang ini tuh bener-bener lantai aku tuh udah apa ya, diinjek gitu, bener-bener udah kayak nggak enak banget karena udah seminggu lebih aku tuh belum ngepel. Karena memang ngepel tuh apa ya, kayak males gitu kalau nggak punya mood ya. Jadi memang harus menunggu moodnya itu ada baru ngepel, karena kalau males badannya capek itu bener-bener aku mending nggak usah ngepel teman-teman. Nanti hawanya tuh capek, terus apa ya, emosi sendiri gitu teman-teman. Jadi harus menunggu moodnya itu datang baru deh ngepel. Yang di dapur ini bener-bener super ya, kayak licin banget. Licinnya tuh licin kayak apa ya, kena minyak gitu. Jadi memang yang di dapur ini tuh sering banget kotor daripada yang bagian ruang yang lain ya, karena dipakai buat masak ya. Dan tadi tuh aku ngepelnya tuh di dapur dulu teman-teman biar kering duluan. Terus yang di teras juga udah ya, udah aku pel, aku nggak ngevideoin, bener-bener lagi mager banget mindah tripodnya. Terus aku videoin aja yang di ruang tamu. Nah ini tuh tripodnya aku taruh di luar ya, di teras, jadinya tuh ruangannya tuh agak kelihatan gedean gitu ya. Terus ini tuh aku pel-pel aja semuanya. Yang di ruang tidur tadi juga udah aku pel, cuman gak aku videoin juga teman-teman. Aku tuh kalau dubbing kelamaan tuh bingung ya mau ngomong apa di setiap video aku ya, sedangkan aku setiap hari juga voice over, libur cuman hari Minggu doang. Jadi ini tuh tayang setiap hari Senin sampai Sabtu teman-teman, setiap jam 10 pagi. Libur hanya hari Minggu aja, karena hari Minggu tuh kebanyakan orang-orang tuh pada me time ya, maksudnya dia kebanyakan kalau hari Minggu itu liburan. Jadi menurut aku penontonnya tuh kurang ya, jadi mending aku gak usah upload aja ya, hitung-hitung istirahat lah ya, kayak orang kerja hari Senin sampai Sabtu, libur ya hari Minggunya. Jadi aku nayanginnya tuh hari Senin sampai Sabtu aja. Teman-teman jangan bosen ya nonton video aku yang hampir setiap hari tuh sama ya, beberes rumah, bersih-bersih rumah, aktivitas di dapur ya, pokoknya tuh aktivitas ibu rumah tangga tuh kayak gitu aja yang hampir setiap hari tuh sama dan berulang. Semoga teman-teman dengan melihat video aku jadi termotivasi, tergerak hatinya ya untuk membersihkan rumahnya, untuk ngepel, nyapu, jadi rumahnya tuh bersih. Ini tadi tuh aku balikin si gulingnya tuh ada di luar ya, terus aku balikin di kamar biar nggak berantakan banget. Pokoknya kalau ngelihat rumah yang berantakan
berantakan, terus kotor, banyak debu gitu tuh, rasanya tuh kayak pengen segera membereskan gitu teman-teman. Jadi kalau udah dipel, udah disapu tuh kayak udah lega banget ya ngelihat rumahnya bersih. Jadi ini aku bener-bener meluangkan waktu banget buat ngepel. Bener-bener sebenarnya tuh ngepel harusnya tuh 2 hari sekali ya teman-teman, tapi aku aja yang orangnya tuh mageran. Kalau ngepel tuh memang harus nunggu punya semangat, punya mood baru ngepel. Kalau enggak tuh kadang aku biarin aja, soalnya capek teman-teman. Ngepel tuh lumayan ya, walaupun ini tuh pakai alat pel yang bisa meres sendiri gitu ya, cuman diputar. Tapi memang kalau nggak punya mood itu memang apa ya, males gitu. Dan ini tuh kipasnya aku hidupin biar cepat kering ya. Ini tuh tadi tuh bener-bener kotor banget lantainya teman-teman. Ini nggak aku videoin dari deket ya lantainya, jadi kalau dari jauh kayak gini tuh emang kelihatan bersih, padahal enggak teman-teman. Ini tuh sebenarnya kotor banget, udah banyak kotor-kotoran kayak tumpahan coklat-coklat gitu. Jadi mungkin dari remah-remahan makanan ya yang jatuh ke lantai, terus yang ngeplak gitu ya di lantai. Dan ini tuh pel aku tuh udah apa ya, aku tuh udah pengen ganti banget teman-teman. Ini tuh copot-copot terus ya, jadi sekrupnya yang dipakai buat ngaitin alat pelnya itu tuh bener-bener sering copot karena memang sekrupnya itu kependekan. Jadi kalau pas aku muter-muter buat ngeringin ini alat pelnya itu sering banget copot. Dan kadang kalau udah copot kayak gitu aku tuh mager banget benerin ya, karena harus pakai apa ya, pakai ini pisau. Kalau aku sebenarnya harus pakai yang buat ngencangin skrup gitu, cuman pakai pisau aja bisa. Jadi kalau itu lepas ya udah aku benerin lagi, aku pasang lagi. Karena harganya juga murah sih ya. Aku dulu tuh beli cuman 50.000 aja. Jadi mungkin sesuai kualitas kali ya. Jadi ini menurut aku kurang awet sih, sering copot, atau mungkin harus diganti skrupnya biar nggak copot-copot. Kemarin sih aku udah bilang ya sama suami aku, tak suruh ganti skrup, tapi ya belum diganti karena memang itu skrupnya tuh pendek banget. Jadi kalau dipakai buat ngepel tuh seringnya tuh copot dan aku harus benerin berkali-kali. Dan itu alat pel aku tuh emang warnanya udah buluk ya teman-teman, warna hitam udah hitam kayak gitu. Itu sebenarnya warnanya putih cuman jadi menghitam, tapi itu kalau dipakai buat ngepel tuh bersih teman-teman. Memang penampilannya aja ya, jadi mengembalikan warna putihnya tuh susah ya, nggak tahu pakai apa. Jadi ya udahlah biarin aja, mungkin harus beli refillnya kali ya. Aku juga belum nyari-nyari ya refill yang model kayak gini tuh ada enggak, karena dulu tuh beli cuman dapat dua itu aja, yang satu udah tak pakai jadi udah buluk banget, udah mau habis gitu sumbunya. Jadi dipakai buat ngepel udah nggak bersih, terus aku pakai cadangannya yang satu, jadi aku cuma tinggal punya satu ini aja teman-teman. Dan dulu tuh aku beli juga warnanya tuh biru karena memang nggak ada ya warna yang netral kayak putih kuning tuh nggak ada. Jadi ya udahlah aku beli karena harganya juga udah murah. Dan ini tuh aku sambil nyuci ya, itu aku baru mindahin baju dari tabung yang pertama ke tabung pengering, jadi biar pekerjaannya ntar tuh selesai ya, aku selesai ngepel terus cucian aku juga udah kering gitu. Dan jangan salfok juga, yang di kursi itu adalah cucian aku yang udah kering, yang udah aku lepasin hangernya, cuman aku belum sempat yang namanya ngelipetin baju teman-teman. Jadi aku taruh di situ, agak berantakan sih ya, karena memang aku tuh nggak punya tempat buat naruh kantong baju kering teman-teman. Dulu tuh ada ya, cuman dipakai buat mainan via. Videonya habis ini selesai. Makasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.